Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'in Afriani dengan NIM 22650017. Di video kali ini untuk memenuhi mata kuliah KCB Kecerdasan Buatan, dan saya akan menjelaskan 3 contoh kasus yang menggunakan berbagai teknik pemecahan masalah dalam kecerdasan buatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tiga judul, yaitu pengenalan gambar medis yang pertama, dan untuk yang kedua deteksi anomali dalam jaringan komputer, dan yang ketiga sistem pakar dalam diagnosis medis. Baik, yang pertama pengenalan medis. Anotasi adalah gambar medis, teknik pelabelan, pencitraan medis secara akurat seperti MRI, CT, pemindaian, ultrasound, pemogram, X-ray, dan lainnya. Untuk melatih model pembelajaran mesin, selain pencitraan, data citra medis seperti catatan dan laporan juga diberi anotasi untuk membantu melatih klinis dan model training. Anotasi gambar medis ini membantu melatih algoritma pembelajaran mendalam dan model ML untuk menganalisis gambar medis dan meningkatkan diagnosis secara akurat. Peran anotasi dalam gambar medis, diagnostik medis. Deteksi kanker. Deteksi sel kanker mungkin merupakan peran terbesar AI dalam analisis pencitraan medis ketika model dilatih pada kumpulan besar data pencitraan medis. Ini membantu model secara akurat mengidentifikasi, mendeteksi, dan memprediksi pertumbuhan sel kanker di organ. Akibatnya, potensi kesalahan manusia dan positif palsu dapat dihilangkan untuk sebagian besar. Dan untuk kedua, pencitraan gigi. Masalah medis terkait gigi dan gusi, seperti gigi berlubang, kelainan struktur gigi, pembusukan, dan penyakit dalam diagnosis secara akurat dengan model berkemampuan AI. Dan ketiga, komplikasi hati. Komplikasi yang berhubungan dengan hati dapat dideteksi, dikarakterisasi, dan dipantau secara efektif dengan menilai citra medis untuk mendeteksi dan mengidentifikasi anomali. Dan untuk yang keempat, gangguan otak. Anotasi gambar medis membantu mendeteksi gangguan otak, pembekuan tumor, dan masalah neurologis lainnya. Dan yang kelima, dermatologi. Fisik komputer dan pencitraan medis juga banyak digunakan untuk mendeteksi kondisi dermatologi dengan cepat dan efektif. Dan yang terakhir, kondisi jantung. AI juga semakin banyak digunakan dalam kardiologi untuk mendeteksi anomali jantung. Kondisi jantung membutuhkan akan intervensi dan menafsirkan echocardiogram. Baik, lanjut untuk yang kedua, deteksi anomali dalam jaringan komputer. Saat ini kompleksitas serangan siber dan peristiwa jahat telah berkembang pesat. Untuk tujuan ini, desain dan eksploitasi sistem deteksi intrusi ADS yang kuat menjadi entitas mendasar menuju perlindungan dan berkelanjutan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, teknik mendeteksi anomali memanfaatkan berbagai teknik berbasis statistik, penambangan data,
dan pembelajaran mesin ML. Untuk secara otomatis mendeteksi segala serangan dan untuk memori jangka panjang pendek LSTM adalah variasi dari jaringan neural berulang RNN yang mempertimbangkan jangka antara node data. Baik, lanjut ke sistem pakar dalam diagnosis medis dalam bidang kedokteran. Sistem pakar dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala dan riwayat medis pasien. Mereka menggunakan pengetahuan medis pasien, pengetahuan medis dan aturan untuk menghasilkan diagnosis. Sistem pakar berbasis AI merupakan salah satu contoh penerapan teknologi dalam dunia kesehatan. Sistem ini menggunakan aturan dan basis pengetahuan medis untuk membantu mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien dan diinput oleh tenaga medis. Dalam mendiagnosis penyakit, AI memanfaatkan teknik machine learning (ML) untuk menganalisis data medis. Melalui machine learning, AI dapat belajar dari data medis yang besar dan kompleks untuk mengidentifikasi pola yang tidak terlihat oleh mata manusia. Contohnya adalah dalam mendiagnosis penyakit langka atau prediksi risiko penyakit tertentu berdasarkan faktor-faktor yang ada pada pasien. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kurangnya. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.